Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan tentang kubur. Al-qabru wa ma yata'allaqu bih. Atau babul qabri wa ma yata'allaqu bihi. Su'alu munkarin wa nakirin, pertanyaan munkar dan nakir. Bait nomor 96. Su'aluna, udah segitu aja. Nah, itu yang dibaca segitu. Segitu. Itu yang dibaca segitu. Su'aluna, udah. Tsumma asyara al-musannifu rahimahullah ila ma warada fi su'alil malakaini alaihi salam fil qabri. Kemudian musannif memberi isyarat kepada hadis-hadis yang menerangkan mengenai pertanyaan dua malaikat alaihi salam fil qabri, di dalam kubur, dengan perkataannya su'aluna mubtadaun. Itu adalah mubtada. Ai su'alu munkarin wa nakirin alaihi salam iyana, yaitu pertanyaan munkar dan nakir alaihi salam kepada kita semua. Ma'asyiro ummatid dakwah, yaitu seluruh umat dakwah. Kalau umat dakwah itu kafir termasuk. Kalau umat ijab itu hanya mukmin saja. Yakni al-mu'minin wal munafiqin wal kafirin. Nah, ini yang dimaksud dengan umat dakwah itu adalah mukminin, munafikin dan kafirin. Ba'da iq'adina, setelah kedua malaikat itu mendudukkan kita semua. Jadi kita didudukin tuh. Didudukin tuh maksudnya disuruh duduk. Bukan didudukin. Wajibun sama'an. Nah, pertanyaan kubur ini hukumnya wajib samai. Mungkin aklan. Ya. Bi ayyu'idallahu ta'ala ruha. Dengan cara apa? Allah mengembalikan ruh kita. Jadi ruh yang telah dicabut itu kalau sudah dimasukkan ke kubur itu dikembalikan. Atau sudah dimakan singa, itu pun dikembalikan juga. Kan kayak kemarin si Janggiri Channel itu. Aduh, tolol itu orang tuh. Insyaallah naudzubillahi min dzalik. Orang itu nggak mau dibikin tolol kayak gitu tuh, nggak mau ya. Cuman ya gimana lagi tuh, emang udah diciptainya sama Allah kayak gitu. Cuman kita nggak bisa nyalahin Allah juga ya. Karena apa? Karena si orang-orang kayak gitu emang dari awalnya nggak mau belajar dengan cara yang benar. Akhirnya mendapatkan kesimpulan yang salah. Ilal mayyiti jami'ahu, kepada seluruh mayit, wa yukammilu hawasahu, dan Allah menyempurnakan pengindraannya. Jadi orang yang sudah meninggal itu pengindraannya lebih kuat daripada orang yang masih hidup. Ya. Nah, makanya orang yang sudah meninggal itu kalau kita kirim Fatihah dari sini, itu ngedenger tuh. Kedengeran. Oh, anak saya ada inget. Iya, masa tahun, 2 tahun nungguan bapak urang tanya. Si eta ka mana cenah tara ngirim tuh. Ya, makanya saya itu suka baca Al-Fatihah kan begitu ya, suruh baca Al-Fatihah. Itu kalau Al-Fatihah disuruh baca seperti itu i'rabnya mansub. Al-Fatihata itu. Al-Fatihah. So, Al-Fatihah. Itu teh Al-Fatihata, Al-Fatihatu, Al-Fatihati. Al-Fatihata itu. Enggak, bukan. Karena ada fi'il yang mahdhuf. Apa itu? Iqra'u. Bacalah oleh kalian Al-Fatihata. Jadi niatnya ada di saya. Ya, Iqra'u Al-Fatihata. Nah, itu nanti ada muta'alliq yang mahdhuf juga. Kadang-kadang iqra'u lil musannif al-Fatihah, iqra'u li abikum al-Fatihah, begitu. Mana mata apa al-Fatihah, al-Fatihah. Baca saja. Ya. Itu makanya nanti mayit-mayit itu denger tuh. Kalau nggak percaya sok mati duluan. Ya. Nungguin, nggak datang Fatihahnya ini gimana nih? Kasihan. Atau doa ya. Jadi kan ada orang-orang Wahabi bilang yang namanya Al-Fatihah itu tidak masyru' karena belum pernah diucapkan oleh para sahabat, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Bacalah Fatihah untuk orang-orang. Misalkan iqra'ul Fatihata li amwatikum misalkan gitu ya. Bacalah Fatihah bagi orang-orang mati kalian. Maka itu adalah bid'ah. Nah, ini tololnya Wahabi nih. Kenapa begitu? Ya kan Rasulullah itu mengatakan ada 3 perkara yang terputus, ada
3 perkara yang mana amal ini tidak akan terputus. Ya idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa salasan atau illa bisalasin. Nah ini diantaranya kan doa anak soleh. Nah Al-Fatihah itu isinya apa? Doa. Al-Fatihah itu isinya doa. Ya, gimana sih? Makanya Al-Fatihah itu ada yang mengatakan surah apa? Surah solat. Ya, surah solat. Kadang-kadang Al-Fatihah itu punya nama lain. Nama lainnya itu diantaranya apa? Solat. Kenapa solat? Karena solat itu secara bahasa adalah doa. Dan doa apa yang lebih baik daripada Al-Fatihah itu? Gak ada. Jadi cara pikirnya jangan begini. Semua perkara ini harus ada perintahnya secara juz'i. Enggak. Kadang-kadang perintah itu dia secara kuli. Ya. Dan kadang-kadang perkara itu tidak dinukil sama kita. Jadi apakah semua perkara yang disuruh oleh Rasulullah itu semuanya mankul ilaina? Enggak semuanya mankul, enggak semuanya dinukil begitu. Ya. Jadi kalau usul fikihnya udah kayak usul Wahabi, kasihan, pada akhirnya mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan, itu bisa kafir. Masa baca Fatihah jadi haram? Ngirim Fatihah buat mayit haram? Mana? Gimana sih? Gimana sih baca Fatihah kok jadi haram? Ya, Herman saya mah. Yang haram itu yang mengharamkan baca Fatihah. Mengharamkan baca Fatihah itu haram. Zikir setelah sholat haram. Loh, mengharamkan zikir setelah sholat itu haram. Jadi akhirnya mereka itu masuk kepada mengharamkan perkara yang tidak haram. Coba bayangkan baca Fatihah jadi haram, gimana? Gimana obrolannya nih? Ya. Yang haram baca Fatihah itu cuman tatkala buang air besar. Itu kalau Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah itu berzikir itu haram bil lisan. Tatkala buang air itu pun pas buang airnya. Bukan pas nungguin ngahejeun. Nungguin ngahejeun mah teu nanaon. Allahu Akbar. Misalkan begitu ya. Itu enggak apa-apa, enggak haram menurut fikih. Tapi tatkala kotorannya keluar itu haram. Ya, itu baca I'anatul Thalibin. Begitu. Masih belum ada. Wa yata'atta ma'ahu raddul jawabi minal hawasi wal aqli wal ilmi. Wa yata'atta ma'ahu dan apa? Oh, belum. Fa yuradda ilaihi ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab. Maka dikembalikan kepadanya perkara yang mana memahami khitab membutuhkan kepadanya. Paham enggak maksudnya ini? Paham ya? Oh enggak. Jadi fahmul khitab itu untuk memahami perkataan. Nah, untuk memahami perkataan itu kita butuh apa? Kita kan butuh pendengaran. Ya gimana kita mau paham perkataan kalau kita nggak punya pendengaran kan? Berarti pendengaran dikembalikan. Kemudian kita itu harus memahami bahasanya malaikat. Maka kita akan dikembalikan potensi untuk memahami bahasa malaikat. Nah, nanti ilmu kita yang ada di dunia pun akan dikembalikan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Jadi tidak semua pengetahuan yang ada di dunia dikembalikan. Ini secara ghalib, secara umum. Tapi secara khusus ada yang dikembalikan, semua ilmunya ada. Nah, wa yata'atta ma'ahu raddul jawabi minal hawasi wal aqli wal ilmi. Dan yang jadi mudah besertanya itu untuk menjawab, raddul jawab, untuk mengembalikan jawaban. Minal hawasi, baik itu berupa hawas, panca indera, wal akli dan akal, wal ilmi dan ilmu, itu pun dikembalikan. Summa yus'alu, nah setelah dikembalikan, ya, kalau misalkan di dalam kubur panca indera tidak dikembalikan, ya gimana kita bisa merasakan nikmat kubur? Dan bagaimana orang kafir bisa merasakan siksa kubur? Ya, kalau panca indera tidak dikembalikan, makanya dikembalikan semua. Tsumma yus'alu, kemudian dia ditanya. Hada majazama bihil Hafiz As-Suyuti. Inilah yang dijazmkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah. Haitsu qala fi arjuzatihi, tatkala beliau mengatakan di dalam bahar rojaznya, wa kulluhu yahya ladail jumhuri la juz'uhu li zahiril ma'suri. Nah, begitu. Apa itu maknanya? Yang tadi,
Kalau secara umum begitu. Lakinnahu nuqila anil Hafiz Ibnu Hajarin rahimahullah. Akan tetapi telah dinukil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Imam Suyuti dan Ibnu Hajar ini adalah dua raksasa pendekar ahlu sunnah wal jamaah di dalam ilmu hadis. Ya, cuman kalau Imam Suyuti itu ada dinukil kisah beliau itu nggak bisa belajar mantik. Belajar mantik itu muntah beliau. Ya agak ngerti. Ini fungsinya mantik buat apa sih? Itu Imam Suyuti itu ya. Fungsinya mantik buat apa? Orang perkara udah jelas kok jadi dipusing-pusing. Itu ya kan. Nah, itu siapa? Imam Suyuti. Tapi kalau Ibnu Hajar, makanya kenapa Ibnu Hajar lebih terkenal karena penguasaan beliau terhadap ilmu mantik itu lebih dalam. Jadi Imam Ibnu Hajar mah Asy'ariyah tulen, Manatikoh tulen, kemudian beliau itu ulama hadis tulen. Biasanya kalau misalkan seseorang ini menguasai ilmu hadis sama mantik mintul itu? Tumpul ya. Kalau misalkan mantiknya bagus, biasanya hadisnya tumpul begitu. Nah, kalau Ibnu Hajar ini menguasai semuanya. Begitu. Nah, makanya dinukil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar annahu su'ila an dzalik, bahwa Ibnu Hajar itu ditanya mengenai hal itu, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Fa ajaba, maka menjawab Ibnu Hajar bi anna zahirul khabari anna ruha tahillu fin nisfil a'la. Yang zahir dari khobar, ruh itu dia akan merasuk ke dalam badan setengah ke atas. Yakni waktu soal, yaitu waktu ditanya. Walaha ittisolun binis fil asfal, tetapi ada persambungan dengan setengah yang bawah. Jadi si ruhnya mah disimpannya di setengah ke atas, tapi masih ada rasa dari setengah ke bawah. Meninggali rana tibalik. Nyambung nate tengah kana. Akalna leungit. Wasa nate sirah luhur eleh ku silah handap. Atau sirah gede eleh ku sirah leutik. Gitu. Teuing ngobrol ke naon walah. Illa anna maqarraha wa quwwataha fil a'la. Cuman tetap tempat menetap ruh dan tempat berdiamnya itu ada di setengah yang atas. Au ila ba'din minhu, atau sebagian dari badan. Au yukhlaqu fihil hayatu, atau diciptakan di dalam badan itu hayat. Jadi kemungkinan yang tadi kan, ini mah kan pendapat ulama ya. Mereka itu kan membaca khobar sehingga mereka punya kesimpulan. Kesimpulannya yang tadi Ibnu Hajar itu ruhnya disimpan di setengah atas. Cuman dia ada itisol ke setengah bawah. Cuman ada pendapat yang lain, yaitu diciptakan di dalam dirinya sifatul hayat. Au fi juz'in minhu wa yukhlaqu fihi al-idraku hatta yas'aluhul malakan, atau di dalam sebagian badan. Jadi diciptakan sifatul hayat pada sebagian badan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam dirinya itu idrok untuk mempersepsi begitu, sehingga ditanyalah oleh dua malaikat. Karena kalau tidak ada persepsi, tidak bisa mengidrok, ya gimana mau ditanya? Ya. Man rabbuka. Enggak ada idrok. Digalaknya percuma itu, udah gak ada idrok begitu ya. Makanya dikasih apa? Dikasih idrok biar bisa ditanya sama malaikat. Wa ya'khudullahu ta'ala bi absoril khalaiqi wa asma'ihim illa man sya'allahu ta'ala an hayatil mayyiti wa ma huwa fihi ainan wa sima'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan makhluk dan pendengaran mereka, kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hidupnya orang mayit. Nah, wa ma huwa fihi ainan wa sima'an. Dan apa-apa yang ada di dalam diri mayit itu, baik itu berupa penglihatan atau pendengaran. Jadi semua nanti yang tidak bertalian dengan dengan pertanyaan malaikat itu dicabut, nggak kedengeran, kecuali bagi apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Ya, makanya keadaan orang kubur itu beda-beda. Jangan disamakan. Ya, karena kalau disamakan mah nggak sopan, harusnya pakai karpet. Ya,
Kalau punya karpet begitu, kalau nggak punya mah disamakin ya nggak apa-apa. Disamakan. Aing gitu nyambung ngobrol ya. Jadi jangan disamain tuh, ya apa? Kondisi orang yang ya jangan disamakan pan. Sekarang mah beda, jangan disamain gitu. Jangan disamain. Orang-orang yang di dalam kubur itu keadaannya berbeda-beda. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu lewat kuburan Nabi Musa. Nabi Musa lagi ngapain? Lagi sholat. Lagi sholat Nabi Musa itu. Kita kan bilang, loh ngapain Nabi Musa sholat? Sholatnya sholat apa? Apa sholat duha? Apa sholat tahajud? Ya beda tuh. Ya, jadi Rasulullah itu di dalam khobar ghaib itu tidak semua dikabarkan. Makanya jika perkataan para wali itu tidak bertentangan dengan kabar yang diucapkan Rasul, ya bisa ditasdik. Boleh ditasdik itu. Seperti misalkan kisah-kisah yang mengatakan kalau kita ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur itu kan yang diharapkan oleh kita apa? Diaminin sama waliullah, itu yang diharapin itu. Bukan kita minta sama kubur. Ya ini mah saya doa yang ngeminin orang kaya kalian. Cuma bening sorangan aing di imah. Ya udah makanya kita ke kuburan tuh. Kuburannya siapa? Para wali. Karena ada pendapat para ulama yang namanya roh aulia, ruhnya orang-orang soleh, itu disimpan di pinggirnya kuburan. Begitu. Ya jangan dipikirin sama kita tuh. Ngapain Ustadz? Ya nggak tahu. Yang wong Nabi Musa itu sholat loh. Waktu dilewatin sama Nabi Muhammad Mi'raj itu beliau sedang sholat di pinggir kuburnya. Ya gimana jangan disamain sama kita. Kalau kita mah jadi si Wahabi itu ya mereka mah gimana ya. Ya Allah juga disamain sama materi kok. Terus orang mati itu disamain sama orang hidup. Ya, kalau saya makan mati misalkan di pinggir kuburan, keselnya. Kita kan kesel mau ngapain gitu. Ya. Apa kita kalau misalkan ngelihat ada orang yang ziarah cewek cantik masih kabita, juga nama Kang Ewong masih. Ayo sudah gelis, atuh da rek naon. Udah beda, penglihatannya udah beda, yang didengar udah beda, yang dicium sudah berbeda. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu lewat makbaroh, waktu lewat perkuburan itu ngucap assalamualaikum, ngucap salam Rasulullah itu. Ya kemudian ada orang kan, ada tiba-tiba Rasulullah itu ngambil pelepah kurma kemudian disimpan di atas kubur. Keadaan orang di dalam kubur itu berbeda-beda, begitu. Nah, cuman secara umum ya ada saja orang itu secara umum ini dicabut semua ta'alluqat pendengaran dan melihatannya kecuali mendengar dan melihat malaikat itu. Nah nanti kalau misalkan sudah bisa menjawab, itu keadaannya berbeda-beda. Ada yang disuruh tidur seperti tidur di pengantin ya. Jangan nanya mana pengantena, jangan itu mah tuh majaz ya. Disuruh tidur nanti tahu-tahu tiba-tiba nanti kapan kiamat. Ya kan Nabi Musa enggak seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Ya enggak ditidurkan sampai kiamat, enggak. Ya, kalau misalkan kita mah ya kalau punya anak bedegong mending sare. Nungguan dihidupin sama Allah di dalam kubur itu, nungguin kiriman. Enggak ada kiriman, ya udah mending tidurlah. Ila yaumil kiamah kan. Bangun-bangun nanti udah dibangkitkan begitu, udah kiamah. Nah, itu ghalib keadaan orang di dalam kubur. Wa amma qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Adapun firman Allah Ta'ala suratul Baqarah ayat 28. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah sedangkan kalian itu keadaan dahulunya mati, kemudian Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian. Berarti kan asalnya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan. Jadi ada dua mati, ada dua hidup. Ya. Nah, wa qauluhu ta'ala, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana tznatain. Surah Ghafir ayat 11. Mereka berkata, ya Rob kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali.
fala dalila fihi liman dzahaba ila annal mayyita la yahya. Maka tidak ada dalil di dalamnya bagi ulama yang berkata bahwa mayit ini tidak hidup. Jadi kan begini, kalau misalkan mati 2 kali ya di dalam sulbi bapak kita kan mati. Terus tatkala dilahirkan ke dunia berarti kan hidup. Tatkala masuk kubur berarti mati. Tatkala dibangkitkan kubur berarti hidup. Lah ini kok bisa para imam itu menyebutkan di dalam kubur mati? Paham ya? Kalau mati kan gak bakalan ditanya. Tapi kok ini ada ditanya? Kalau ditanya bisa jawab berarti hidup. Jadi ini tuh hidupnya berapa kali? Sedangkan kolibnya ini dua. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Kalau 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati di dalam sulbi, hidup di alam dunia, mati di dalam kubur, hidup di akhirat. Lah kok ini tiba-tiba di dalam kubur ada hidup? Ini gimana? Berarti tidak ada dalil bagi orang yang menyebutkan bahwa di dalam kubur itu hidup. Paham sampai sini? Pertanyaannya, qalu li'annahu law kana yahya fi qabrihi lazima ayyahya salasa marratin. Karena kalau misalkan di dalam kubur itu hidup, berarti dia hidup sebanyak 3 kali. Wa yamutu salasa marratin, dan dia pun maut 3 kali juga. Karena di dalam kubur nanti mati. Kapan matinya? Ya kalau disuruh mati. Kayak malaikat tadi itu kan. Udah kamu tidur aja. Berarti tidur itu mati. Berarti itu dimatikan ketiga kalinya tuh. Kedua kalinya. Ketiga kalinya ya. Dimatikan ketiga kalinya. Nanti dihidupkan ketiga kalinya. Kapan? Waktu mahsyar. Wadzalika li'annahum kanu amwatan fi aslabi abaihim. Nah ini perinciannya. Kan manusia itu mati di dalam sulbi bapak-bapak mereka. Kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati yang pasti setiap manusia itu akan mengalaminya. Tsumma ahyahum fil qabri lil masalah. Kemudian dihidupkan lagi untuk ditanya. Tsumma amatahum fil qabri ba'daha. Setelah ditanya dimatikan lagi. Tsumma ahyahum lil ba'tsi yaumal qiyamah. Kemudian dibangkitkan lagi untuk hari kebangkitan yaumil qiyamah. Wa annahu khilafun nasi, sedangkan nas menyebutkan 2 kali. Ya, nah ini bagaimana nih? Li'annal murada bil hayati fil qabri lil mas'alati laisatil hayatul mustaqirrah al ma'hudah fid dunya. Karena pertanyaan di dalam kubur itu atau hidup di dalam kubur untuk ditanya oleh malaikat bukanlah hidup yang biasa di dunia. Allati taqumu bil badan wa tudabbiruhu wa tusarrifuhu, yang mana hidup itu ada di dalam badan dan mengurus badan dan menggerakkan badan. Wa tahtaju ila ma yahtaju ilaihil ahya, dan membutuhkan hidup itu kepada yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup. Bal hiya mujarradu i'adatin li faidatil imtihan alladzi qad waradat bihi sahahul ahadits. Fahya i'adatun aridatun. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya begini. Kehidupan yang ini kan kehidupan di dalam kubur ya. Ini kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan di dunia. Adapun kehidupan akhirat sama dengan kehidupan di dunia. Akhirat sama. Jadi badan gerak. Di dunia badan gerak. Kemudian di akhirat itu butuh makan gak? Nggak, butuh makan gak sih? Butuh. Ya butuh. Maksudnya butuh makan itu kita mau makan. Tapi meskipun tidak makan gak bakal ada mati kelaparan. Oh saya mah kafir gara-gara daripada ini mending mati kelaparan, gak bakalan mati-mati. Ya udah gak ada mati lagi. Cuman orang kan masuk surga dikasih makanan tuh. Berarti masih membutuhkan kalau kepada makanan dalam pengertian menginginkan begitu. Nah berarti kan ingin makan juga. Jadi secara kehidupan yang dimaksud 2 kali kehidupan 2 kali dan mati 2 kali itu yaitu kehidupan yang sempurna. Adapun hidup di dalam kubur ini tidak termasuk apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena hidup di dalam kubur ini hanya untuk ujian saja. Nah begitu. Jadi maksud untuk ujian itu hasil kehidupan. Cik hirup teh bisa tengah jawaban robuka. Coba rugi kan ya. Hidup 60 tahun itu gak bisa jawaban robuka man robuka acan. Man robuka hahla adri. Arisia. Ini pertanyaan gampang tuh. Pertanyaan gampang kok. Gak bisa jawab. Ya, emangnya kayak pertanyaan kayak pertanyaan esai biologi gitu ya. 50 soal kan enggak kayak gitu. Jadi kalau hidup udah tahun-tahun tapi ditanya man rabbuka itu nggak bisa jawab, itu rugi. Gitu. Wa tataju ila ma itu jelek. Bal hiya mujarradu adatil li faidatil imtihan alladzi qad waradat bihi sahahul ahadits. Yang mana
Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran sebetulnya. Kenapa? Karena yang menyebutkannya pun hadis-hadis yang sahih. Fahiyya i'adatun aridotun. Maka dia adalah i'adah yang aridoh. Ya, jadi kalau kita selingan. Jadi selingan di antara kehidupan yang dimaksudkan ini. Ya, jadi selingan sebelum dihidupkan nanti yaumil qiyamah. Kama hoyya khalqun katsirun ahyahumullah likathirin minal anbiya alaihimussalatu wassalam limas'alatihim lahum an asya. Nah, ini pun jangan dianggap aneh juga. Dulu kan ada tuh orang-orang zaman Nabi Musa juga dimatikan lagi, dihidupkan lagi kan? Apakah ini bertentangan sama Al-Quran? Enggak. Al-Quran menyebutkan 2 kali hidup, 2 kali mati. Bani Israel itu ya jadi di apa bentar gelapnya apa itu? Disambar petir, mati. Dihidupin lagi sama Allah tuh. Itu kan gak bertentangan dengan Al-Quran juga, begitu. Ya, makanya saya bilang kan, kalau misalkan 3 kali, kenyataannya 3 kali, tapi disebutkan 2 kali, nah itu gak bohong. Ya, karena dia masuk 2 masuk di dalam 3, tapi kalau kenyataannya 3 kali, disebutkannya 5 kali, yang 2-nya ini dari mana? Itu, ya. Ya kalau ditanya, boga duit tuh. Dijawabnya tuh boga, padahal ada. Ini bohong ya? Bohong. Aduh. Boga tuh loba. Ayah 100, 15 mah ayah. 15 mah ayah. Ayah ada tuh hari itu. Nah, tsumma adu ba'da dzalika mauta. Kemudian mereka itu kembali setelah itu mati lagi. Ala an-nasudiyya qala fil ayati umitu fid dunya tsumma uhyu fi quburihim lisu'al tsumma umitu fi quburihim tsumma uhyu fil akhirah. Ya, kalau misalkan As-Sudi itu berkata, beliau itu di dalam qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka itu dimatikan di dunia, kemudian dihidupkan di kubur untuk pertanyaan. Jadi kalau misalkan mau tetap 2 juga bisa sebetulnya. Jadi yang mati pertama itu bukan mati di dalam sulbi. Ya, di mana? Ya di dunia. Ya kan? Jadi Allah menghidupkan dulu tuh. Kan menghidupkan kan? Udah hidup baru mati di kubur. Berarti hidup sekali, mati sekali kan? Habis itu dihidupkan lagi untuk bertanya. Berarti hidup 2 kali. Sebentar. Umitu fid dunya. Oh iya. Jadi enggak. Jadi hidup di dunia itu enggak dihitung. Enggak dihitung. Kan dari mati kan dimatikan. Jadi mati pertama itu mati yang kita merasakan. Setelah itu dihidupkan untuk ditanya. Kemudian dimatikan lagi setelah ditanya. Kemudian dihidupkan lagi tatkala kiamat. Itulah yang dimaksud 2 hidup 2 mati. Adapun hidup yang sekarang ini nggak dihitung dan mati yang di dalam sulbi nggak dihitung karena mati makan setelah hidup. Begitu itu As-Sudi. Jadi kalau gitu pun mengartikannya masih bisa. Nanti kita bahas lagi lah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya sudah. Ini kayaknya kesadarannya langsung pada kembali lagi ya. Akalnya udah pada balik lagi. Mudah-mudahan orang sadar dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Urang tutup laku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.